Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi pencemar udara. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pahala Andreas Sagala dengan NIM J0313201001. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 57 Sekolah Vokasi IPB. Nah, selanjutnya teman-teman penasaran nih, apa sih itu pencemaran udara? Nah, pencemaran udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi atau atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kondisi polusi udara dapat mengakibatkan kerugian bagi semua makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Salah satu contohnya adalah bisa menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan apapun hal lainnya yang dapat merusak kesehatan kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lokasi tempat tinggal atau tempat pengamatan identifikasi bahan pencemar yang saya lakukan. Untuk lokasi yang saya lakukan itu berada pada kos tempat tinggal saya sekarang yang berada di Jalan Malabar, tepatnya di Jalan Babakan, di mana kos saya dengan memiliki nama yaitu Kos Rian. Nah, disinilah saya akan mengamati dan melakukan pengamatan mengenai identifikasi apa saja sih bahan-bahan pencemar udara yang berada di sekitar kos saya. Nah, selanjutnya adalah masuk pada kondisi outdoor. Kondisi outdoor ini merupakan kondisi di sekitar luar dari tempat kos saya. Nah, di sini teman-teman sudah dapat melihat bagaimana kondisi luar dari daerah sekitar kos saya. Nah, untuk kondisi udaranya sendiri di bagian luar itu, udaranya itu memiliki kondisi yang sedikit lembab, namun tidak terlalu panas. Nah, selanjutnya itu kondisi indoor yaitu di dalam ruangan. Nah, di sini ada foto berupa foto dari lokasi atau keadaan yang ada di dalam kos, di dalam ruangan kos saya. Nah, teman-teman bisa melihat untuk kriteria kondisi di dalam ruangan ini memiliki udara yang sedikit panas dan lembab tentunya karena kita lihat itu dipengaruhi oleh banyaknya bahan-bahan yang terdapat atau barang-barang yang terdapat pada dalam ruangan. Dan ini juga dipengaruhi oleh mungkin kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber pencemar yang ada di luar ruangan. Nah, di sekitaran kos saya yang setelah saya amati, saya mendapati bahwasanya salah satu contoh sumber pencemar outdoor itu adalah berasal dari asap kendaraan atau sepeda motor. Nah, asap dari kendaraan sepeda motor ini termasuk jenis berupa pencemaran kimia, di mana asap tersebut adalah mengandung bahan kimia. Nah, bahan pencemar yang terdapat dari gas buang kendaraan bermotor ini itu ada seperti karbon monoksida dan berbagai senyawa hidrokarbon seperti oksida nitrogen atau NOx dan sulfur SOx serta partikulat-partikulat debu yang termasuk seperti timbal dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya memberikan pengaruh buruk apabila asap dari kendaraan bermotor ini sering kita hirup, di mana tentunya akan memberikan dampak buruk berupa gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Selanjutnya berupa sumber pencemaran di dalam ruangan. Nah, di foto di sini teman-teman dapat melihat ada gambar yaitu parfum dan kompor gas. Saya jelaskan satu-satu. Parfum ini merupakan salah satu bahan pencemar udara, di mana pencemar udara ini bersifat berbahaya bagi apabila tubuh kita sering menghirup gas yang dihasilkan dari parfum, di mana dikatakan bahwasanya penyemprotan parfum ini akan menciptakan asap volatil odoriferous components atau VOC di udara. Apabila VOC bercampur dengan zat lain di udara bebas, maka akan timbul reaksi kimia yang bersifat racun atau bahkan lebih beracun dari zat aslinya.
Nah, yang kedua ada kompor gas. Nah, di dalam ruangan di tempat kos saya itu juga terdapat kompor gas di dalam ruangan. Nah, tentunya dari adanya kompor gas ini akan memberikan dampak yang buruk juga bagi kesehatan dan merupakan salah satu sumber pencemar udara yang ada dalam kos. Nah, untuk kompor gas sendiri itu dapat menghasilkan zat-zat berbahaya, di mana seperti dari tabung gas sendiri itu gasnya itu akan menghasilkan karbon monoksida dan nitrogen monoksida dan berbagai macam gas-gas berbahaya lainnya. Dan sama juga dengan hasil pembakaran dari kompor gas tersebut yang dapat menghasilkan gas-gas berbahaya juga, gas-gas beracun yang dapat merusak atau memberikan pengaruh buruk bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah ada hal lain yang juga yang termasuk sebagai sumber bahan pencemar yang ada dalam ruangan kos saya. Di sini dapat kita lihat ada gambar asap rokok, ada gambar eh, sofa, dan ada gambar tempat sampah. Nah, untuk asap rokok sendiri merupakan salah satu bahan pencemar udara juga, di mana fase gas yang dihasilkan dari pembakaran rokok itu menghasilkan asap. Tentunya sangat berbahaya apabila kita sering menghirupnya. Salah satu zat berbahaya yang ada dalam kandungan asap rokok seperti karbon monoksida, terus ada nitrogen oksida, amonia piridin, dan banyak zat lainnya yang dapat membahayakan tubuh. Dan di sini ada gambar sofa. Nah, salah satu bahan pencemar yang ada di sofa itu berupa debu atau yang sering kita sebut dengan das, dan juga dust mite yang sering disebut dengan tungau. Debu ini merupakan salah satu pencemar udara yang berupa partikel yang tidak atau yang sulit kita lihat itu kasat mata, di mana debu ini apabila sering kita hirup tentunya akan memberikan pengaruh buruk bagi sistem pernapasan kita. Begitu juga dengan tungau. Tungau merupakan salah satu jenis pencemar biologi karena tungau ini merupakan salah satu makhluk hidup mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, biasanya tungau ini terdapat pada sofa dan tempat-tempat lainnya yang suka dikunjungi oleh tungau tersebut. Nah, tungau ini tentunya sangat membahayakan bagi tubuh kita apabila tungau tersebut masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Nah, selanjutnya adalah tempat sampah. Di dalam ruangan kos saya juga terdapat tempat sampah, di mana tempat sampah ini merupakan salah satu sumber pencemar udara berupa kebauan. Nah, tentu saja gas bau yang dihasilkan dari sampah yang ada di sekitaran kos saya ini tentunya akan memberikan dampak buruk juga bagi kesehatan apabila sering kita hirup itu berasal dari bau-bau atau sampah-sampah yang sudah menguap. Nah, mungkin itu aja sumber-sumber pencemar yang ada di luar kos saya dan ada juga di dalam ruang kos saya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara saya untuk dapat menanggulangi pencemaran udara yang ada di sekitaran kos saya. Yang pertama itu dapat kita lakukan dengan seperti menggunakan bahan-bahan alami dari setiap kegiatan yang ada di kos sehingga dapat mengurangi bahan-bahan pencemar udara. Selanjutnya untuk kebauan mengenai tempat sampah, sebaiknya tempat sampah diletakkan di luar ruangan agar kondisi di dalam ruangan tersebut tidak mengalami udara yang buruk akibat adanya kebauan dari sampah. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bahwasanya di kos saya sendiri, di dalam ruangan sendiri, sudah terdapat banyak tumbuhan-tumbuhan yang ditanami di dalam pot, di mana itu merupakan salah satu upaya menanggulangi untuk meminimalisir bahan pencemar udara yang ada di dalam kos saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.